Bismillah, ketemu lagi. Di tengah hiruk pikuk beragam smartphone flagship yang dirilis setiap tahun, akan selalu ada satu nama yang kami tunggu-tunggu untuk kami buatkan videonya. Karena smartphone ini sejatinya memiliki nama besar yang disegani, tapi sayangnya langka dan selalu sulit didapatkan. Sony Xperia One Mark III. Semua orang yang paham gadget pasti tahu smartphone ini yang bahkan rasanya sudah bisa dikategorikan sebagai brand legendaris ya. Punya nama besar, reputasi bagus, kualitas kelas atas, ditambah harga yang tinggi dan ketersediaan terbatas akhirnya membuat Xperia One Mark III seolah hanya menjadi smartphone canggih, bukan untuk dipakai, melainkan hanya untuk dikagumi. Xperia One Mark III diumumkan bulan April kemarin dan baru dijual itu di bulan Juni ya. Itu pun baru ada di China. Versi globalnya masih harus menunggu lagi kurang lebih 1 bulan. Dan ya, yang gue pegang ini adalah versi China. Untuk menebusnya butuh biaya yang tidak kurang dari 25 juta termasuk ongkir dan pajak. Tapi smartphone ini bukan punya gua, sebenarnya ini adalah HP pinjaman. Karena sesuai judul video ini, cinta tak harus memiliki. Gua suka, gua naksir, gua cinta sama smartphone ini. Tapi banyak pertimbangan yang akhirnya membuat gua memutuskan untuk tidak memilikinya. Tapi itu kita bahas di ending aja. Kembali ke smartphone-nya, seperti biasa, Sony ini termasuk brand yang tidak mau repot dalam membungkus produknya. Sekalipun ini adalah smartphone terbaik mereka, tapi boxnya luar biasa sederhana, termasuk penggunaan bahannya pun ini sama sekali tidak ada yang istimewa. Benda berharga yang ada di dalamnya hanya kabel USB-C to USB-C dan charger. Namun kesan biasa-biasa saja yang kita dapat ketika membuka boxnya ini langsung berubah menjadi wah saat memegang smartphone-nya. Memang aura dari sebuah Xperia One Mark III ini sangat luar biasa. Beda dari yang lain, dimana lagi kita bisa melihat smartphone sejangkung ini, layarnya besar tapi enak di tangan, dan juga penggunaan material flat metal pada frame serta frosted glass pada backdoornya akhirnya sukses menambah kesan gagah dari smartphone ini. Untuk warna gue tidak bisa memilih karena ini unit pinjaman. Kebetulan adanya yang warna abu-abu seperti ini, dan ternyata ini adalah warna unggulan untuk Xperia One Mark III. Pada bagian atas kita masih disuguhkan sebuah lubang keramat, apalagi kalau bukan jack audio. Lalu ada juga mikrofon. SIM tray ditempatkan di sisi kiri atas, bukannya cukup dicongkel pakai jari. Ada slot micro SD hybrid. Port USB-C ada di bawah, sedangkan dual speakernya ngumpet di tepian atas dan bawah layarnya. Satu yang menarik yaitu ada banyak tombol fisik. Totalnya ada 4 tombol di sisi kanan, masing-masing tombol power dengan built-in fingerprint, ada volume rocker, ada shutter button, dan sebuah tombol Google Assistant. Tapi yang bikin bingung, Xperia One Mark III ini kan smartphone yang panjang. Kenapa tombol-tombol fisiknya dibuat kecil-kecil banget, terutama volume rockernya? Sudah tombolnya kecil, juga dibuat menyatu ya, jadi bikin rancu ketika kita mau besarin atau kecilin volume. Oh ya, tapi kami salut juga ya, karena Sony ini masih menyertakan LED notifikasi. Hebat. Karena ini versi China, jadi di dalamnya tidak ada Play Store dan ada bloatware-nya. Untungnya semua bloatware-nya ini bisa dihapus bersih dan Play Store tinggal download dan install sendiri. Notif-notif aman, tidak ada yang pending. Layar pasti akan langsung jadi daya tarik dari smartphone ini. Selain sangat panjang, tampilannya juga sangat bersih. Panelnya OLED 1 miliar warna, mendukung HDR BT2020, resolusi 4K, sudah 120 Hz dengan brightness maksimum 1300 nits. Gua agak susah untuk menjelaskan dengan kata-kata, tapi harusnya dengan sederet spek barusan, layar Xperia One Mark III adalah salah satu yang paling fenomenal. Dan yang penting, ini tidak ada black rust maupun tint. Lalu juga speakernya, mungkin ini memang bukan yang paling detail atau paling bulat suaranya untuk mendengarkan musik, tapi untuk menonton film, keluaran suaranya wide dan
kencang ya, ada di atas 90-an dB yang pada akhirnya bisa membuat kita keenakan ketika menonton. Buat yang suka sensasi getar-getar, fitur dynamic vibration ini masih ada. Kalau gua nggak terlalu suka karena kalau kelamaan ini bisa bikin tangan jadi kesemutan. Di dalam bodi gagah Xperia One Mark III ini tersimpan chipset Snapdragon 888 dengan baterai 4500 mAh dan pilihan kapasitas 12256 atau 12512 GB. Punya chipset monster dan layar besar 6,5 inci 4K, kita sudah bisa mengira-ngira ya kalau daya tahan baterainya ini tidak akan terlalu memuaskan. Dan memang benar, pemakaian standar untuk media sosial dan juga streaming YouTube tanpa bermain game SOT yang gua dapat ini hampir 5 jam. Ketika menjajal smartphone dengan Snapdragon 888, yang lebih menarik perhatian sebenarnya adalah soal heat manajemennya dibanding performa. Karena kalau performanya ini sudah pasti akan terasa kencang. Untuk Xperia One Mark III memang termasuk yang cenderung gampang panas, tapi menurut gue ini masih dalam tahap wajar. Sebagai gambaran, bodinya mulai terasa memanas ketika gue melakukan setup dengan menginstall banyak aplikasi sekaligus. Jadi ketika dipakai intens ya untuk download lebih dari 10 menit, nah panasnya sudah mulai terasa. Atau misalnya ketika kita menjalankan Antutu, ya ini versi 9 yang gue install, suhu chipset ada di kisaran 50 derajat Celcius. Main game berat kelas Genshin Impact 10 menit itu suhu chipsetnya menembus 55 derajat Celcius. Kalau digeber terus-menerus di atas 25 menit, tidak menutup kemungkinan akan muncul peringatan high temperature. Begitu juga ketika dipakai untuk memotret terus-menerus di atas 5 menit, apalagi kalau dipakai untuk merekam video 4K, ini panasnya akan lebih meningkat lagi. Hal ini rasanya cukup wajar ya, karena kamera memang jadi selling point dari Xperia One Mark III ini. Setup yang digunakan masih kuat kamera yang identik seperti Mark II, yaitu 3 lensa 12 megapiksel dan tambahan 1 lensa 3D ToF. Yang agak sedikit berbeda, lensa telenya mendapat sedikit upgrade dari yang tadinya 3 kali optical zoom menjadi 4,4 kali optical zoom. Kalau dulu di X1 Mark II agak repot karena ada 2 aplikasi kamera yang biasa dan pro. Nah, di X1 Mark III ini sudah digabung, jadi hanya ada 1 aplikasi yaitu Photo Pro dengan 2 interface di dalamnya. Ada mode basic untuk point and shoot, tapi seandainya butuh tantangan mau menguji skill fotografi, cukup geser modenya. Ada auto, ada program auto, shutter speed priority, dan juga manual exposure. Baik di mode basic ataupun pro, sama-sama ada 4 pilihan lensa, ultrawide atau 16mm, wide atau 24mm, 2,9 kali zoom atau 70mm, dan 4,4 kali zoom atau 105mm. Menariknya, hasil foto antar lensanya tidak ada yang belang, jadi seakan-akan seperti memotret menggunakan 1 lensa yang sama. Untuk mode portrait pun kita bisa tetap memilih lensa apakah wide, 2,9 kali zoom atau 4,4 kali zoom. Edge detection-nya rapi, mantap, tapi cukup kewalahan ketika backlight karena hasil fotonya jadi seperti overexposure. Bicara kemampuan zoom, jarak bidikannya tidak sesuperior Samsung atau Huawei, tapi cukup efektif untuk daily use dan hasilnya masih terlihat optimal pada zoom 4,4 kali. Sebenarnya masih bisa ditambah lagi, ini ada sampai dengan 12,5 kali zoom dengan catatan kualitasnya akan mulai menurun lumayan jauh. Lalu yang juga menjadi killer fitur dari X1 Mark III adalah real-time focus tracking dan burst shot 20 frame per second. Ini khusus pada lensa yang wide. Tentu saja ini merupakan fitur yang sangat mewah untuk sebuah kamera yang ada di smartphone. Tapi perlu dicatat kalau kualitas gambar dari burst shot ini kemungkinan besar tidak akan memenuhi ekspektasi karena lebih diperuntukkan untuk mengejar momen, bukan untuk mengejar kualitas. Selama ada banyak cahaya matahari di area terbuka, setiap jepretan dari burst mode cenderung bagus dan memuaskan. Sebaliknya ketika di dalam ruangan ataupun outdoor tapi sore menjelang malam ataupun mendung, hasilnya cukup sering kelihatan blur dan banyak noise. Lalu bagaimana dengan perekaman videonya? Nah, kalau ini lebih baik kalian lihat sendiri cuplikannya.
Yang jelas, buat yang hobi mengambil footage sinematik ini akan dimanjakan lewat aplikasi Cinema Pro. Rasanya gue tidak perlu menjelaskan lagi ya, karena fitur ini sudah ada sejak Xperia One generasi pertama dan hasilnya memang sangat powerful untuk perekaman sinematik. Oke, jadi balik ke statement, cinta tak harus memiliki. Nah, Xperia One Mark III ini adalah smartphone yang pantas banget untuk dicintai. Desainnya gagah dan mewah, UI-nya clean, spesifikasi juara, dan kamera ini sudah jelas ya punya teknologi yang lebih kaya dibanding flagship yang lainnya. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan kameranya dengan maksimal karena kameranya ini lebih cocok untuk fotografer pro yang suka mode manual. Kalau hanya point and shot dengan mode auto, masih ada smartphone lain yang lebih nyaman digunakan. Juga pertimbangan baterai yang masih kurang greget alias pas-pasan. Dan tentunya harga yang cukup tinggi yaitu 25 juta ke atas ya, tanpa adanya garansi resmi.